Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat kampung. Mudah-mudahan menghibur. Selamat menyaksikan. Pada pagi hari yang cerah, kita akan memasak kembang pepaya. Mungkin saudaraku pernah melihat atau sering melihat kembang pepaya. Kita akan bikin oseng-oseng, namun pepayanya tidak sepahit yang dibayangkan secara umum. Nah, itu caranya. Jadi kita menggunakan tanah yang bagus, itu tanah korang atau tanah liat. Sedikit saja tanahnya, airnya sampai menguplak, itu baru dimasukin kembang pepaya atau daun pepaya. Nanti pepayanya tuh nggak pahit. Jadi karena pahit itu nggak tahu namanya apa tuh, yang tahu kan dokter, orang kimia, orang biologi yang tahu. Itu bisa hilang hanya dengan tanah. Jadi tanah itu digodok dengan air sampai menguplak, baru dimasukin kembangnya, daunnya. Jadi walaupun daun pepaya sepahit apapun, itu nggak pahit. Banyak dirahasiakan oleh emak-emak, tapi kita bongkar di channel Kehidupan di Kampung. Karena channel Kehidupan di Kampung itu, ya walaupun orang kampung nggak bodoh-bodoh amat gitu loh. Gaya pret. Masih punya apa, saya sendok dari apa, tempurung loh kan. Ini jarang, ini nanti tahun 3000 mungkin udah nggak ada sendok tempurung, karena kelapa aja sudah nggak ada. Bahkan manusia mungkin sudah nggak ada. Nah, sampai menguplak dan menguplak, belum menguplak langsung diangkat, langsung dibersihkan, nggak kotor, nggak, dibersihkan, dicuci, baru dimasak. Ini kurang lebih 1/4 jam. Ada yang 10 menit, tergantung bagaimana kompornya. Ini kan kompor biasa. Kompor gas kalau pakai hawu lebih cepat lagi. Sambil menunggu pepayanya matang, kita bersihkan pepaya mentah. Ini buat lalaban, karena saya kebiasaan lalaban itu pakai daun gedang yang mentah, tapi yang muda, bukan yang tua. Jadi ada yang digodok untuk lalaban, ada yang tidak digodok mentah. Jadi nanti kita sekalian bikin sambal dadakan yang tomatnya dibakar. Beda dengan yang kemarin-kemarin. Ini lebih meyayai, lebih nikmat di lidah. Kita bersihkan dulu daun gedangnya. Nanti buat apa? Buat dimakan dengan nasi untuk makan siang atau sore, itu sangat enak dengan daun pepaya mentah. Nah, itu disimpan di piring untuk persiapan nanti makan siang. Nah, sementara sisanya kita masukkan lagi ke godokan, menunggu matang. Itu sudah dicampur dengan tanah, kemudian sedikit garam supaya rasanya lebih gurih gitu. Udah selesai matang, ya sudah, tinggal dibersihkan di air yang mengalir, dibersihkan, baru nanti dimasak oseng-oseng. Kita nanti masak oseng-oseng seperti apa bumbunya, saksikan terus sahabatku di channel Kehidupan di Kampung. Makan makanan orang kampung ya seperti ini. Ya, kita kasih sedikit garam agar supaya terasa gurihnya gitu. Nah, itu sama dengan tanah digodok. Jadi nggak pahit, nggak. Itulah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahit bisa hilang dengan tanah digodok. Ya kalau punya suami pahit, punya istri pahit, tinggal digodok aja pakai tanah. Pakai garam. Uhuy. Sambil menunggu matang, ya kebiasaan masak orang kampung ya sambil nyuci piring. Jadi masak selesai, nyuci selesai, bersih gitu. Sambil diaduk-aduk, karena itu ada
daun pepaya. Daun pepaya bukan untuk dioseng, itu untuk lalaban. Itu nggak ada rasa pahit sama sekali. Kalau saudaraku di kota pengen, ya cobalah. Nggak pahit. Nah, saudaraku, kita siapkan bumbunya untuk oseng-oseng. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada salam, ada laja atau lengkuas, ada sereh. Nah, nanti pakai garam, pakai gula, pakai penyedap rasa. Kalau yang paling enak ya kalau suka pakai terasi. Tinggal nyetel aja mau seperti apa rasanya. Apa mau rasa agak manis, apa agak asin, apa agak kecut, ya terserah saudara. Nanti kita iris-iris, sama ada juga kita campur dengan cabai hijau supaya rasanya lebih enak gitu. Ada cabai hijau, ada sereh, ada lengkuas. Kita cuci dulu, baru kita potong-potong. Bawang merah juga diiris-iris. Jadi tidak diulek kalau saya ya. Bikin seperti ini tuh gak diulek. Bawang merahnya, bawang putihnya juga diiris-iris, semua diiris-iris. Termasuk lengkuas. Lengkuas itu memberikan rasa seperti rasa daging gitu loh. Waduh, daging. Karena lengkuas itu kebanyakan kalau di kampung itu segar-segar karena ngambil langsung dari kebun gitu. Nggak kering, kebanyakan orang menggunakan kering. Yang bagus itu yang basah kalau lengkuas. Nah, udah diiris-iris ya, pertama-tama ya kita siapkan wajan sama minyak goreng. Biarkan minyak gorengnya itu panas menyala gitu. Panasnya menyayai baru kita masukin bumbunya. Orang kebanyakan itu biasanya tuh bawang merah dulu sama bawang putih. Padahal itu salah, kurang nikmat. Yang pertama dimasukkan itu adalah laos atau daun salam bersama dengan daun salam. Dengan bawang putih dulu, nanti gosok. Di laosnya itu digoreng duluan sama salam. Baru yang lainnya terakhir yaitu cabai hijau. Nah, orang sering salah kalau masak itu. Biasanya orang ngasih garam, ngasih penyedap rasa itu biasanya setelah sayuran masuk. Yang benar itu bersamaan dengan minyak goreng, jadi menyatu rasanya, lebih menyayai pokoknya. Jadi rasanya itu betul-betul enak, nggak kalah restoran bintang 11 juga nggak kalah. Semua masakan channel kehidupan di kampung itu beda, jauh beda. Ini saya belajar masak itu sejak dalam kandungan. Biarkan dulu sampai harum, kita masih sempat nyuci lah gitu, nyuci piring, nyuci pisau dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa menikmati kehidupan di kampung itu dengan berbagai macam cara. Apalagi sebentar lagi mudah-mudahan bulan puasa tidak diundur gitu loh. Nggak diundur karena ya habis pemilu gitu loh. Banyak yang kalah. Uhuy. Sengaja saya matikan karena saya nyuci lupa. Karena gosong sautik lah gitu lah. Nah, dikudek-kudek supaya supaya bercampur bumbunya. Baru nanti kasih air sedikit ya. Kalau biasanya kalau orang nggak dikasih air itu tidak, rasanya itu nggak sampai meresap ke dalam gitu, ke dalam hati dan jantung. Nah, termasuk gula. Jadi sebelum sayuran dimasukin tuh gula dulu masukin. Jadi menyatu dulu bumbunya di dalam wajan, baru nanti dimasukin sayuran. Itu yang benar. Kalau saya belajar koki itu di berbagai negara. Fred. Nah, kan dikasih air kan. Kenapa dikasih air? Harusnya nggak boleh itu. Ya karena kan ada tutung. Ada gosong. Jadi kita masukin lah. Nah, dimasukin saudaraku. Kalau soal rasa mah nggak kalah.
Ya bertanding dengan koki kelas internasional pun nggak kalah kehidupan di kampung, pasti juara. Sudah terbukti lah gitu kalau soal masakan, mau model apa aja, karena saya memang betul-betul sejak usia dini saya sudah bisa masak. Beda kan? Nah, nanti tinggal dimasukin, baru disetting kurang apa kurang ajar apa gimana gitu. Nah kan dimasukin, nah itu daun apanya, enggak daun pepayanya itu kan buat lalaban nanti, itu enggak pahit, enggak, ini malah nggak ada rasa kayak bayam gitu, enggak pahit, enggak. Orang nggak tahu sampai tanak lah masaknya itu. Pokoknya kalau yang pahit-pahit apa kayak pria gitu kan, itu pakai tanah aja, digodok dulu, baru diiris-iris, baru disaring, baru dimasak. Semua tumbuh-tumbuhan yang pahit itu kalah dengan tanah, digodok. Ini sampai matang lah, kurang lebih 7 menit kan, sampai meresap bumbunya ke dalam. Wah, rasanya luar biasa. Nanti kita coba seperti apa masakan di channel Kehidupan di Kampung. Wah, bikin ketagihan, bikin pusing, bikin menyayai. Oke sahabat kampung, terima kasih yang sudah subscribe, like, share, serta komen. Terima kasih atas dukungannya, yang komentar yang memberikan semangat kepada saya. Mudah-mudahan saudaraku semuanya sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah, serta saudaraku menjadi orang yang dibahagiakan di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.